Penyidik pada Jampisus pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan NAM dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku staf khusus menteri telah melakukan rapat tertutup yaitu melalui via Zoom meeting dan mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya yaitu ME yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklat yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. 6 pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021
tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Pasal yang disangkakan, tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Demikian rekan-rekan, saya rasa sudah cukup lugas dan komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik ya. Kami Total keuntungan Pak. Itu nanti Pak. Saya dulu. Itu ya. Kami Pak, ini kan tadi dijelaskan bahwa di menteri sebelumnya surat itu tidak direspon, kemudian pada Menteri Nadiem direspon. Apakah memang ada kedekatan khusus dengan Google, dengan pihak tertentu keduanya? Terus Mbak, itu nanti. Yang kedua, soal investasi nih Pak, benar nggak sih Pak yang sekitar April itu ada investasi dari Google sekitar $100 juta, dan di mana peran Google sejauh ini, karena kan sudah disebutkan tadi bahwa ada kerjasama. Jadi rekan-rekan media, dari pertanyaan dari Tempo maupun dari media yang lainnya tadi, saya sampaikan itu salah satu yang nantinya masih akan kita dalami. Itu ya. Tentunya hal-hal terkait dengan penyidikan ini belum dapat kami sampaikan secara utuh karena masih dalam kerangka untuk keperluan penyidikan. Sekian, terima kasih. Demikian ya. Makasih ya. Udah. Nanti dulu ya. Kita kan fokus ke ini aja dulu ya. Sudah. Pak Dirdik masih ada kegiatan lagi ya. Makasih ya. Itu masih dalami semua ya. Jangan dikira-kira dulu. Ini masih. Investasinya dari Google itu emang ada Pak ya? Gimana? Ada yang disita Pak? Yang pasti kita lakukan penyitaan sudah, yaitu dalam tadi sudah saya sampaikan, tentunya yang terkait dengan penyidikan ini, surat, dokumen, ya terkait dengan pengadaan di Kemendikbud ini. Ya. Baik, teman-teman. Kan nanti itu masih didalami nanti Mbak Jihan ya, oke? Saya cukup sekian ya, udah ya. Mohon kerjasamanya, ini masih dalam tahap penyidikan. Biarkan penyidik mendalami lebih dalam lagi ya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini? Oh, nggak bisa suara. Dia nggak
Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Tadi disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung dan juga Dirdik Jampitsus bahwa Nadiem diduga terlibat dalam korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Adapun pasal yang disangkakan terhadap Nadiem adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup. Saat ini pihak Kejagung masih terus melakukan penyidikan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek yang turut menjerat Nadiem Anwar Makarim, mantan Mendikbudristek. Dan saat ini untuk kepentingan penyidikan Nadiem ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung terhitung hari ini, tanggal 4 September 2025. Adapun pemirsa, kerugian yang timbul atau kerugian keuangan negara yang timbul akibat dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek ini diperkirakan mencapai 1.980 miliar rupiah. Sebelumnya pada hari ini Kejagung memanggil kembali mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk diperiksa dalam kasus korupsi program digitalisasi pendidikan. Dan sebagai informasi sebelumnya, Nadiem juga telah 2 kali diperiksa dalam kasus tersebut. Nadiem pertama kali diperiksa pada bulan Juni, tanggal 23 Juni, kemudian diperiksa kembali pada 15 Juli, dan kembali diperiksa pada hari ini, tanggal 4 September 2025. Kejagung telah menetapkan Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun 4 orang tersangka yakni Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021 Sri Wahyuningsih. Kemudian Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 Mulyasyah. Lalu ada staf khusus Mendikbudristek Juristan. Lalu konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek Ibrahim Arif. Dan baru hari ini ditetapkan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Dan pemirsa, breaking news, demikian breaking news kali ini. Sesaat lagi Anda akan kembali menyaksikan program Realita.